Aku tak menjadi pemabuk, terserah jika ku tak rock'n'roll. Ini pilihanku sendiri. Aku tak pakai yang kalian pakai, tak mengikuti gaya kalian. Jadi bencilah, hinalah aku. Jangan merubah pikirku. Apa kata mereka? Kau tak harus menjadi seperti teman-temanmu. Tak harus menjadi apa yang mereka mau. Kau tak harus menjadi ayahmu, ayahnya, atau siapapun yang tak kau inginkan. Youth is not a time of life. It is a state of mind. It is not a matter of rosy cheeks, red lips, and supple knees. It is a matter of the will, a quality of the imagination. Pikiranku tidak pernah berhenti mempertanyakan banyak hal. Kenapa begini? Dan kenapa begitu? Tanpa sadar kita dikendalikan oleh layar-layar berwarna, memaksakan diri untuk ikut apapun yang sedang jadi headline. Dan kita terlalu takut dengan sebuah perbedaan yang selalu menghakimi. Lalu, pertanyaan penting pun hilang. Apakah hidup hanya ini? Tak bisakah kita lihat bahwa beda hanya ilusi yang selalu saja dipertajam agar kita tak sehati. Halo pagi, jadi kita hari ini mau ke Gunung Sangyang. Jadi aku sekarang ditemenin sama temanku lagi satu, sama si Ciko. Ciko lagi beli kopi. Ya sambil nyantai-nyantai, terus kita sekarang masih lagi nunggu teman kita. Halo. Yang baru datang, katanya sih mau ke Adek. Cuman niat sendiri ternyata Adek tuh kemarin. Ternyata memang ya sendiri itu asik, tapi bersama itu ini jadi perlu diingat sesuatu itu tidak boleh dikerjakan sendiri. ya benar. Ya kan? Ya. Karena apa? Bersama itu seru. Jadi ikut nih. Oke. Jadi alurnya udah beda ya. Ikut fix. Itu baru itu lebih menyenangkan. Yo guys, sekarang kita akan ke Gunung Sangyang karena tadi sih maunya ke Gunung Adeng, tapi telepon sama teman bilang Gunung Adeng tutup. Rencananya kalau di Gunung Adeng sih yang kali ini saya lebih baik sendiri. Tapi ya sebaik-baiknya mandiri itu dan sendiri itu lebih baik bersama. Karena kenapa? Seindividunya kita, kembali lagi kita tuh ada makhluk sosial sebenarnya. Sendiri itu asik, tapi bersama itu sih. Jadi teman-teman, sekarang kita udah di jalur pintu rimbanya Gunung Sangyang. Sekarang kita akan melakukan perjalanan yang menyenangkan. Persahabatan itu, aku pikir seperti magnet.
akan ada tarik-menarik. Dalam hidup sebuah spesies akan cenderung berkumpul dengan spesiesnya sendiri. Ini adalah gambar kecil dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita. Suka atau tidak suka, akan ada banyak hal yang sepertinya berubah, yang membuat kita gelisah, khawatir, sedih, bahkan murka. Sama halnya seperti alam ini. Sudah seharusnya memang kita sadar ada banyak sekali tempat-tempat indah di Nusantara ini. Tapi kita juga harus sadar bahwa banyak sekali tempat-tempat indah ini dirusak demi satu kata, uang. Banyak yang berkata ini demi pembangunan, demi kemakmuran rakyat. Apa iya? Kenapa pada akhirnya yang kaya hanyalah cukong-cukong industri dan yang menjadi korban adalah alam dan kita? Nah, jadi gini, teman-teman, kalau umpama mungkin lagi kehabisan perbekalan atau mungkin kita stay-nya terlalu lama di gunung. Jadi ini salah satu fungsi tanaman yang bisa dikonsumsi. Jenis palem-paleman. Jadi kita ambil emputnya sih, apa namanya? Emput. Nah, batang tengahnya itu jadi ditipisin, jadi dia kayak empol sih kalau di Jawa namanya ya. Empol kelapa itu kan tahu yang putih itu. Jadi dia rasanya kayak bengkoang, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia ada karbohidrat, cukup air. Jadi untuk di situasi kayak lingkungan begini ya, ini cukup banyak banget kayak gini. Ya, jadi kalau kalian kurang mie, makan ini. Tumbuh dan terkurung oleh tembok sekolah, lulus lalu mencari pekerjaan serupa, menikah berkembang biak konsumsi dan konsumsi. Aduh, boleh kali istirahat ya, minum bentar kali mas. Nah, sebenarnya sih bukan kali pertama mendaki ya, beberapa kali aja, cuman terakhir mendaki 8 tahun yang lalu. Itu buat saraf otot tegang semua. Ya Allah, gini amat ya, pengen lihat puncak. Aduh. Biar nggak sengal-sengal, kalau bisa napasnya jangan pakai mulut. Jadi menarik dari hidung, keluarin juga dari hidung. Jadi mulutnya ini terus, pakai hidung aja. Coba ya. Jadi seperti yang dibilang sama si Dede ya, ketika tubuh kita lama tidak terlatih, udah lama nggak nanjak, udah lama nggak berolahraga, jadi ketika kita memulainya kembali, bener di awal prosesnya tuh menyakitkan. Otot-otot kaki ketarik, mulai ada seperti reaksi-reaksi gejala-gejala kram. Tapi apapun itu bentuknya, aku menyukainya. Sekarang, yuk kita lanjut. Gimana deh? Capek? Tapi ngos-ngosan. Jadi teman-teman, mungkin sebagian dari kita pernah merasakan jenuh dan penatnya hiruk-pikuk ibu kota. Tahulah sumpak-sumpak yang di kota tuh kayak gimana. Jadi sesekali tuh kita harus pergi tempat-tempat seperti ini, nikmati alam. Nggak harus ke gunung sih, danau bisa, pantai bisa. Terus satu tip buat kalian yang sering aku lakukan biasanya ketika mumet dan sedikit muak sama toksit di kota ya, aku biasanya melakukan seperti ini, memeluk pohon. Rasanya tenang. Kamu bisa lakukan itu, coba di rumah ya. Oke, sekarang yuk lanjut. Manusia modern hidup di penjara, dalam penjara, merasa maju tapi tak kemana-mana, merasa maju tapi tak kemana-mana. Tubuhku letih, tapi pikiranku tidak pernah berhenti mempertanyakan banyak hal. Mungkin benar, menyendiri adalah hal yang berbahaya. Karena
Ketika kau sudah mencicipi rasanya kedamaian dan ketenangan saat menyendiri, kau tidak akan ingin lagi berurusan dengan orang-orang yang selalu menuntutmu, harus sesuai dengan semua keinginan mereka, orang-orang yang selalu menghabiskan energi kehidupanmu. Mungkin aku sedang dalam posisi seperti itu saat ini. Aku tidak ingin berhenti berjalan, tidak ingin berhenti berkelana, dan aku tidak merindukan kehidupanku di luar perjalanan ini. Karena aku merasa tidak sesuai dengan cara kehidupan umumnya orang-orang. Dan entah kenapa, saat ini aku tidak ingin pulang. Jadi teman-teman, kita sekarang udah sampai mungkin 1/8-nya ya dari ketinggian gunung ini. Sekarang aku mau coba untuk cek altimeter. Sekarang sudah ketinggian berapa ini? Sekarang kita ada di ketinggian 2004 mdpl. Yuk lanjut, semangat. Buat teman-teman semuanya ya, kalau kalian ke Gunung Sangyang ini, saya lebih rekomen untuk kalian bawa tenda dan camp di sini karena view-nya ini benar-benar bagus. Itu satu. Dan kedua, kalau kalian mau tektokan, kalian cukup bawa tas ultralight atau daypack lah. Karena ultralight itu sekarang nih mungkin tidak semua orang akan paham dan mengerti ya apa tuh ultralight. Jadi seperti ultralight tuh di luar negeri tuh sudah menjamur banget, dan di Indonesia nih baru apa ya? Baru hype-nya ya, baru berkembang hype-nya lah. Jadi ultralight itu adalah gimana cara pendakian yang dengan membawa bobot seringan-ringannya, mungkin di bawah 5 kilo atau 5 kilo ke atas lagi dikit. Dulu sebelum ada ultralight itu dan belum banyak gear-gear outdoor yang menjual ultralight, mungkin kebanyakan orang kesini walaupun dengan tektok bawa carrier gede-gede ya, itu menurut aku kurang fleksibel dan kurang efisien. Ya, kurang efisien. Jadi ultralight itu dibagi menjadi 3 kategori ya. Itu disebut dengan the big three. Jadi apa itu the big three? 1, packs. Apa itu packs? Packs itu ini tas yang kita bawa. Banyak alat-alat gear outdoor yang menjual tas ultralight, bobotnya sampai di bawah 400 gram atau di bawah 500 gram. Sedangkan tas yang saya pakai ini dari brand Aider dengan bobot 700 gram. Belum bisa dikatakan sebagai ultralight, tapi cukup ringan dan nyaman lah untuk tektok. Itu 1, packs. Kedua, itu adalah sleeping system. Jadi sleeping bag yang saya gunakan adalah Begonia. Itu 2. Dan ketiga adalah bivak atau tartem atau tenda yang kalian bawa. Sekarang banyak tenda-tenda yang ultralight. Jadi bobot tenda yang ultralight itu rata-rata 1 kilo atau 1,5 kilo gitu. Sedangkan tartem bisa 600 gram atau 700 gram. Bivak lebih ringan lagi, kamu tinggal potong-potong daun, tumpuk-tumpuk jadi rumah-rumahan. Wilayah, tapi jalurnya dipakai jalur. Halo. Lagi. Beli. 10 langkah. Akhirnya cukup ramai. Oke, selamat siang. Sekarang kita sudah di Gunung Sangyang di ketinggian 2074 mdpl. Sebenarnya kita maunya ke top puncak yang kurang lebih 2090 sekian mdpl. Tapi karena cuaca kurang baik, hujan dan kabut tebal, jadi kita memutuskan untuk di puncak 2 lah, yang bisa dibilang puncak 2, karena kembali ke diri kita, sebaik-baiknya pendaki, sebaik-baiknya orang mendaki dan menikmati alam, pulang selamat lebih penting. Salam lestari. Bang Fik,
Apa dampak dari pandemi kemarin nih? Mematikan semuanya lah, segala aspek, segala unsur dan segala rupa. Pokoknya pak pandemi, entah ini rekayasa atau apa, pokoknya ini pembodohan lah bagi saya sebenarnya. Pembodohan dan ada rekayasa politik sih sebenarnya. Jadi Itu aja. ketika kamu pertama kali mendengar atau dapat berita tentang pandemi itu atau COVID-19, hal yang pertama kamu terima, yang kamu lakukan itu apa? Awalnya mungkin prihatin ya, tapi setelah merasakan dampaknya 2-3 bulan, itu berasa nggak masuk akal banget. Dari segala aspek semuanya, alasannya itu nggak ada masuk akal. Boleh kasar nggak sih? Nggak jadi. Dari informasi, berita, dan percakapan-percakapan yang aku terima, yang aku serap, manusia itu sangat sulit beradaptasi dengan perubahan. Apalagi jika terjadi secara spontan. Nah, kalau kita bicara tentang sistem saraf otak kita, ada dua yang terpenting, simpatik dan parasimpatik. Simpatik ini adalah tipe orang yang ketika menerima berita, dia langsung stres. Nah, kebalikannya, sedangkan parasimpatik itu adalah proses di mana tubuh kita dalam situasi healing atau bisa disebut dengan penyembuhan. Ketika kita berada pada level parasimpatik, hormon stres kita akan jauh lebih menurun. Tubuh kita jadi merasa lebih rileks. Nah, kalau kita pergi ke dokter, biasanya kita bilang, "Pak dokter, saya sakit." Apa yang dokter bilang pertama kali? Istirahat. Bumi dan alam semesta pun begitu. Terlepas pandemi ini ada turut campur tangan manusia ataupun alam semesta, kita tidak pernah tahu. Tapi saat ini, bumi dan alam ini sekarang sedang beristirahat dari semua sikap-sikap buruk manusia. Kenapa aku bisa katakan begitu? Coba kita lihat. Ada ribuan bahkan jutaan kendaraan dan mesin-mesin yang beroperasi setiap harinya. Yang hasil emisinya memenuhi udara ini, yang membuat udara ini menjadi kotor, polusi. Kita sebagai manusia terlalu rakus dan tamak, yang selalu setiap harinya memikirkan demi kepentingan pribadi kita masing-masing, yang selalu mengkonsumsi dan konsumsi sumber-sumber energi, mineral, tambang, hutan, udara, dan masih banyak lagi. Kita selalu mengambil lebih banyak dari alam ini, tapi kita sedikit memberi untuk alam ini. Pertanyaan demi pertanyaan pun muncul dalam kepalaku. Hal baik apakah yang sudah kamu lakukan untuk alam ini? Hal baik apakah yang sudah kamu berikan untuk alam ini? Sehingga kamu berhak mengambil lebih banyak dari alam ini dengan semaumu. Sejenak menghilang di antara pohon-pohon biar tetap bisa berpikir jernih. Suara marahku tidak merubah apapun. Mungkin saja malah menambah keruh. Di saat semua mabuk dengan energi negatif, perut lapar dan putus asa, memang mungkin makian bisa menjadi pelarian instan. Tapi, apakah ini solusi? Maaf, tapi kali ini aku hanya ingin mengamati dan tidak ingin seperti banyak korban sinetron yang selalu marah pada sebuah drama palsu yang diarahkan sang sutradara. Ngagem raos ingsun kang suci sirna ilang kabeh nafsuku manembahku ibu bumi tetep tata semangat juangku ladu murup ing jero dodoku walang saseh dadi kemoku puswa matoyo langgeng kesanmu ingsun nyatek setengah ing jagat manunggaling kawula Gusti.
Jadi harapan kita ke depan, kalau aku sih pinginnya bumi kembali membaik. Iya. Semoga semesta kembali merestui setiap langkah-langkah kecil yang orang perbuat, yang orang banyak harapkan lah. Dari aku pribadi sih, kita sih lebih self aware ya, lebih menyadari kepribadian masing-masing modalnya. Intinya tuh kita sadar kalau alam ini sebenarnya alam ini menjaga kita, jadi lebih berpikir lagi kita kenapa kita harus merusak alam dengan tindakan-tindakan kita yang tidak apa ya, yang jangka pendeknya demi kesenangan kita. Salah satunya mungkin batu bara yang terus dikeruk, dan kita sendiri sedangkan menghambur-hamburkan tenaga listrik itu sendiri. Sedangkan batu bara itu prosesnya susah, dan setelah hasil prosesnya tuh kebuang jadi lubang besar ya. Lubang besar yang nggak ada artinya dan nggak berguna sebenarnya. Iya. Untuk apa sih? Gitu, dan Jadi kerak. iya benar. Dan kelapa sawit, Betul. sawit itu sebenarnya minyak tidak baik, tidak bagus. Dan itu kita konsumsi setiap hari. Kita konsumsi, yalah kita berubah, kita membuat sesuatu yang Benar. jadi baik. Memang sesuatu itu akan kalah pada ekonomisnya, tapi gimana caranya kita untuk bisa mengakali itu? Karena kita sekarang ini hidup di zaman segala sesuatunya manusia memilih instan. Jadi lebih aware lagi lah dengan alam ini. Karena segala sesuatunya tuh apa yang kita perbuat itu yang kita tuai. Lebih sudah tua bro. Lebih berpikir panjang lah lagi ke depannya. Apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Biar anak cucu kita juga bisa menikmati apa yang kita bisa nikmati sekarang. Ya, Bisa naik gunung, bisa lihat yang hijau-hijau, hutan. Kalau dihabisin sekarang mereka nggak tahu. Berikan edukasi untuk anak cucu kita. Indahnya alam lah. Karena Bukan gunung aja. kita harus menanamkan ini itu dari mereka sejak kecil, dari hal terkecil lah. hal terkecil, jadi Jangan buang sampah sembarangan. agar mindset mereka nantinya agar benar-benar menjadi manusia sejati. Satu lagi, jangan membuang-buang air, mentang-mentang air itu banyak, kita buang-buang hidupin keran kayak itu. Sebenarnya air di muka bumi ini hanya 20% sampai 30%. Jadi kita kotori dengan apa? Dengan limbah apa? Seperti sampo, sabu, sisa-sisa bahan kimia kita yang mungkin akan diserap oleh bumi, dan memang pasti diserap oleh bumi, tapi butuh proses dengan lama. Jadi lebih aware lagi lah pokoknya. Mineral udah habis. Kafein baru banyak. Hemat, kamu miskin. Iya. Stop bullying, stop rasis, nikmatin hidup. Warawiri ke gunung, jangan terus-terusan ke labing. Lebih mencintai dirimu sendiri, Sebelum mencintai gunung, cintai dirimu sendiri. baru cintai orang lain. Minum kopi tiap hari. Tapi intinya aku ingin cepat nikah.